Andri, Pak Wawan, dan tim dari KDB yang sudah mengundang kami. Saya sebut kami karena nggak sendiri, jadi ada yang ikut untuk bisa bersilaturahmi. Mungkin ini yang ketiga kali saya berbicara di sini, persis di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah rezeki buat kita semua. Amin. Hari ini tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya, yaitu tentang enzymatic sustainable system, atau bahasa di sini ada sustainable agricultural development. Sebelumnya mungkin ada peserta baru ya, saya mengenalkan diri. Nama lengkap Aib Saifuddin, asli wong Cirebon, dari Cirebon. Tadi ada Kang Junaidi, itu mana? Itu nggak jauh dari laboratorium tempat saya riset, mungkin sekitar 7 kilo saja. Orang tua dari Cirebon, ayah, lalu ibu dari Bangka, ada dari Sumatera, ya, ibu dari Bangka, jadi darah campuran Sunda sama Cina, gitu, ya. Tapi ya itulah sejarah peradaban kehidupan manusia. Saya lahir dan dibesarkan di tanah Sunda, lama di Sunda, walaupun keliling, ya sampai hari ini bisa bertemu bapak-bapak, ya. Diawali oleh rasa prihatin terhadap perkembangan dunia pertanian, perkebunan. Saya berupaya untuk mencurahkan dengan tim kami di Embryonic Agriculture Plant, yang alhamdulillah sampai hari ini kami mempunyai kurang lebih sekitar 21 tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Kurang lebih dari sekitar 11 universitas negeri yang ada di Indonesia, plus swasta. Dan semuanya yang ada di lab saya, bukan saya membuka lamaran pekerjaan. Jadi semuanya saya yang lamar. Gitu. Jadi betapa sulitnya menjadi orang ahli, gitu ya. Itu semuanya dilamar. Ada yang dosen. Akhirnya dia memutuskan saya ikut gabung dengan Pak Aib saja dari Universitas Surabaya. Dia master bidang pertanian di agroteknologi. Sekarang alhamdulillah dia mendampingi saya sebagai wakil kepala laboratorium. Ada juga yang jebolan S1-nya dari Wageningen di Belanda, orang Palimanan. Itu ketemu saya waktu saya main di Pasar Apung di Nederland. Ternyata orang Cirebon. Jadi sekarang gabung di laboratorium saya. Indah Auradiani, orang Palimanan. Belum lagi yang lain-lain dari Unair, Unibrau, IPB, apalagi 60%. Lain-lainnya dari berbagai universitas. Itu yang ada di laboratorium kami di Cirebon, di lereng gunung, ya, kata orang Sunda mah kampung bau lisung gitu. Tapi yang ditumbuk bukan hanya padi tapi mutiara begitu ya.
Dan kami masih menunggu 3 mahasiswa yang kami lagi sekolahkan S2 di luar negeri. Insya Allah bulan Mei akan kembali ke lab. Ada yang di Maroko, ada yang di Belanda, ada di Texas. Itu bulan Mei 2022 sudah akan kembali ke lab kami untuk bisa berinovasi. Satu lagi mendalami rekayasa genetik, itu di Belanda. Yang satunya lagi mendalami DNA RNA. Walaupun sekarang masih dihandle oleh Master Pertanian dari Universitas Brawijaya di Kuni Latifatul Munawaroh. Nah itu sepintas tentang SDM yang ada di tempat kami, gitu ya. Mudah-mudahan keilmuan mereka dalam wadah kami CP Embrio Multi Agro, walaupun didesak, Pak jadi PT saja, nggak usah lah. Ya biar CP, yang penting laboratorium kami legal begitu. Dan perlu saya sampaikan kebahagiaan kami bahwa lab kami per tanggal 2 Agustus 2021 naik pangkat ya, dari lab mikrobiologi sekarang menjadi lab mikrobiologi dan biomolekuler. Jadi lebih ke ini ya, lebih detail lagi gitu ya. Setelah mendapat sertifikasi dari makrogen yang ada di Seoul di Korea Selatan, itu yang identifikasi DNA RNA. Untuk di Indonesia ada 2 berarti ya, satu di Malang, satunya di Cirebon. Itu yang sudah tersertifikasi makrogen Korea Selatan. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada, dengan SDM yang ada, kita semakin bisa menemukan cara bagaimana bertani yang menguntungkan begitu. Karena selama ini orang nggak mau ke sawah karena dianggap bertani itu kotor, bau, ya, terus apa ya, kumel begitu, dekil. Kalau cerita dekil, orang Pertamina itu dekil-dekil, ya, tapi berebut untuk kerja di Pertamina karena duitnya gede. Nah, inilah yang mendorong kami, karena kami juga lahir dan besar di dunia pertanian. Bapak saya juga dulu salah satu transmigran ke Sumatera sehingga ketemu mamah di sana gitu ya. Dan itu bapak saya tidak punya ijazah. SD kelas 4 nggak naik ke kelas 5 karena sakit waktu itu. Tapi ya alhamdulillah kakak saya tanggal 1 Oktober kemarin dilantik Jenderal Bintang 1 di Puspom Angkatan Darat. Itu Brigjen doktor ya, selesai doktor di Universitas Ibnu Khaldun, lalu ya, dokter di bidang hukum. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur dan bisa jadi manusia yang bermartabat, itu aja. Dan memutuskan beliau bergabung dengan CP Embrio Multi Agro. Beliau kakak saya sebagai wakil direktur hari ini. Jadi perusahaan keluarga, komisaris istri, saya direkturnya, wakil direkturnya kakak. Jadi ya perusahaan keluarga lah gitu ya. Semua yang ada di bawah itu karyawan. Dan mohon doanya juga dalam waktu dekat kita lagi bangun BLK ya. Walaupun disupport sama Pak Aher waktu itu suruh bikin sekolah SMK. Saya bikin BLK aja biar bapak-bapak, ibu-ibu, mama bisa sekolah gitu kan. Jadi tidak terbatas gitu. Baik, kita akan itu tadi sekilas perkenalan. Ini apa ini? Oh, nggak boleh diminum bawaan. Ini suplemen tingkat tinggi. Cerita kita akan mengulas tentang durian. Ini beberapa bulan yang lalu ada kegundahan di KDB, Pak, pohon durian banyak udah gede-gede tapi buahnya
kurang bagus gitu ya. Jadi saya ngomong ke Pak Wawan, pagi-pagi datang ke kebun, ya, dipeluk terus kencingin kata saya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi rupa-rupanya Pak Wawan nurut tuh, bangun tidur sambil merem-merem ke kebun, dipeluk dan dikencingin, ya. Dengan kelembutannya, dengan perasaannya, ya, psikologi tanaman akhirnya berbuah. Karena nutrisi itu hanya syariat saja, ya. Hakikatnya bagaimana kita mencurahkan hati kita, perasaan kita, supaya tanaman itu mampu berbakti dengan baik. Itu ya. Jadi semua berawal dari hati. Petani yang sukses adalah petani yang punya hati. Semuanya punya hati ya, cuma lebih ke rasa. Coba lihat, malam-malam suami istri berantem tuh, nggak tahu rebutan pisang atau apa ya. Bangun pagi ke sawah dengan emosinya yang begitu menjadi-jadi gitu. Dia gendong semprotan, kemudian ke sawah, langsung dituangkan tuh di botol ke semprotan, dikasih air semprot. Dia lupa yang disemprot itu rondup. Ya itu pada akhirnya gitu. Karena apa? Dia bertaninya dengan emosi. Kisah yang ini perlu juga saya sampaikan. Waktu saya SMP, kebetulan ngambil sekolah di Sanawiyah, Babakan Ciwaringin, ya. Itu kalau pagi, karena kan ada yang pulang, ada yang mondok gitu. Jadi saking saya pengen ditanya sama Pak Kiai, itu sering rokoknya saya ambil gitu ya. Terus kadang-kadang dia nyeduh susu pagi-pagi itu, saya minum dulu gitu. Jadi biar di apa ya? Biar ini ya itu. Akhirnya suatu saat saya ketahuan gitu. Ketahuan, dipanggil, direndam. Itu ini nih di kali itu pas persis belakang pondok itu. Tapi dia suapin saya gitu. Kan udah sore itu udah menggigil itu dia kasih minum, nah terus dipanggil. Nah disitulah ada satu pembelajaran buat saya. Kenapa di belakang rumahnya Pak Kiai itu sayurannya bagus-bagus gitu ya, nggak kena hama gitu. Nah ada kegiatan rutin di sana kalau pagi, santri yang mondok di si Abah itu wajib kencing di itu, di bak. Ya, kencingnya di bak. Semakin sering kencing di situ, waduh itu dibelajarin nahu sorobnya luar biasa. Ya, ada namanya kajian kitab kuning. Itu. Nah, habis kencing diludahin. Itu aja kegiatannya kalau pagi, tapi kencing pagi loh. Ya, baru bangun tidur suruh kencing di situ. Nah, kemudian diludahin, ludah basi itu. Nah, ternyata dia juga otodidak, nggak tahu gitu. Buat apa Pak Kiai? Ya buat nyemprot cabai, nyemprot apa gitu. Akhirnya ketemu waktu saya SMA kelas 3, oh ternyata air kencing itu mengandung nitrogen tinggi. Kemudian bakteri probiotik yang ada di ludah kita itu memfermentasi itu sehingga tanamannya tumbuh dengan subur begitu. Nah itu jadi dari kisah-kisah seperti itu ternyata bahan untuk kita bisa sukses itu tidak harus mahal gitu ya. Yang penting tahu ilmunya dan didampingi ahli, itu aja penting ya. Itu jadi baik untuk nanti akan berkaitan dengan ini gitu ya. Ini bukan air kencing ibu lagi hamil ya. Nah kita akan mulai dengan tadi kegelisahannya Pak Wawan sehingga pas saya kesini baru berbunga ya. Pas saya baru berbunga ini sudah mulai kelihatan ya ada buahnya. Mungkin nanti pulang dari sini saya omongin biar dia keluar buah dari pohonnya gitu. Gitu ya. Jadi biar dari pohon bawah itu bisa keluar buah. Gitu.
Ya nanti saya tanya dulu ya. Baik, ini dalam dunia tanaman ya, tanaman berbuah tahunan atau bahasa orang Purwakarta perennial crop atau tanaman berbuah tahunan biasanya mengikuti musim. Tanaman buah mau dia mengeluarkan buah setelah melewati masa stres. Nah, secara umum ya, tanaman yang ada di Indonesia itu berbuah atau dipanen sekitar bulan Desember Januari. Gitu. Karena apa? Bulan Juli sampai September itu masa-masa kemarau, di mana sulit untuk dapat air, sebagian pohon menggugurkan daunnya untuk mempertahankan hidupnya, dia stres. Mungkin orang Sunda masih suka melihat ada pohon ditebas pakai golok kan? Nah, itu dalam rangka pohon itu dibikin stres. Nah, ketika pohon itu stres, metabolismenya berhenti. Yang jalan itu enzimatis. Nah, itu stres ya. Nah, setelah stres tanaman, kemudian tiba hujan pertama, biasanya itu mengandung NaCl yang cukup bagus. Ada garamnya. Nah, dia lagi stres, dikasih kebahagiaan bahasanya. Itu ada energi kejut di dalam tanaman. Tek. Akhirnya apa? Dia keluar tunas muda, tua, dan keluar bunga. Gitu. Jadi semua tanaman. Nah, termasuk durian. Bulan Januari, Februari itu lagi memang banyak durian gitu. Walaupun sekarang di pinggir-pinggir jalan banyak durian. Dan saya juga menemukan beberapa kios yang menjual durian itu yang dipetik 6-7 bulan lalu. Ya. Jadi sekarang ada juga bagaimana ini duriannya banyak nih, kalau dipanen sekarang semua nanti nggak laku gitu. Jadi biar aja nempel aja di situ. Nanti udah waktunya ini dahan ini saya bikin tua mau panen bisa. Itu teknologi hari ini. Ada juga yang dipetik bulan Februari disimpan di gudang. Bakteri pembusuknya ditidurkan. Itu mending, kadang di coating sama kimia supaya tidak terjadi oksidasi. Nah, udah naik kapal tuh beberapa kali kan, udah naik truk kemana-mana, baru tuh nanti disemprot pakai etilen, udah bisa dimakan, walaupun nanti jontor di sini, kan gitu. Karena saya juga mencoba nyimpan pisang 1 tahun nggak matang-matang. Nah begitu bakterinya hidup, etilennya bereaksi, ya matang. Sama seperti manusia mati surikan begitu. Kalau orang tidur kan nggak makan, nggak minum, semua relaksasi. Nah ketika kita tidak bijak dalam hidup, menyikapi hidup, menjalani hidup, kita tidak akan pernah menikmati hidup. Karena hidup dibayang-bayangi oleh apa? Orang makan durian mati, rasa takut, paranoid gitu. Karena isinya racun semua. Nenek saya meninggal 117 tahun, baru 4 tahun yang lalu lah ya. Kakaknya Pak Jabidin itu 126 tahun. Pak Andri mungkin sering ke rumah saya ya, ada nenek-nenek di belakang itu 103 tuh. Itu adiknya nenek saya, masih ada. Sehat. Itu. Cuma suruh kawin lagi enggak mau. Gitu. Aslinya sih dia mau, cuman nggak ada yang mau. Bisa aja Bapak. Ya. Itu masih persis di sampingnya rumah saya itu adiknya nenek yang paling bungsu itu. Dia kalau mau makan, ada dikasih makanan sama saya tuh, dia cium dulu gini. Wah ada cyanidanya, nggak mau dia. Yuk. Wow ini mecinnya
terlalu banyak saya nggak mau. Itu masih hidup, merinding saya, masih hidup. Pagi, kalau sore tuh naruh air putih di kendi, bangun tidur dia minum. Jadi si bakteri probiotik yang ada di sini nggak dibuang, itu obat, dia minum. Ya, itulah enzymatic sustainable system yang sama di tanaman pun seperti itu. Makanya tanaman bisa awet sampai bertahun-tahun. Dulu kan ada ribuan tahun pohon bisa berdiri, sekarang 20 tahun kalau nggak ditebang ya juga mati gitu, karena sudah jenuh dengan kondisi lahan. Nah, kita tidak akan bermain sampai sejauh itu tentang bagaimana menidurkan bakteri pembusuk, ya. Tapi bagaimana memodifikasi panen. Gitu. Nah, kalau di KDB ada planning mau dibikin all season. All season itu sepanjang tahun berbuah, nggak pernah berhenti. Ini sebagian bikin all season tuh. Ada yang gede, ada yang masih bunga, nanti nongol lagi terus. Jadi setiap saat kesini pasti ada durian gitu. Itu rencana gitu. Tapi buahnya tidak banyak. Kalau mau banyak, off season, berbuah di luar musim. Kita harus ngintip nih, musim durian biasanya yang paling banyak itu di yang satu musim dengan Indonesia itu Thailand Utara. Beda dengan Thailand Selatan gitu ya. Nah, Thailand Utara hampir dia kalau panen raya itu bulan Desember Januari panen raya. Sama dengan di Indonesia. Nah, makanya ketika yang punya pohon durian panen di bulan itu untuk dapat durian segar, ya harganya murah. Gitu ya. Nah, kemudian durian yang datang dari Cina itu biasanya masuk bulan Maret April. Oh, Cina ada juga. Saya pernah ke dataran Hongjua. Itu banyak perkebunan durian juga di sana. Dan Indonesia pasar yang paling fantastis. Gitu ya. Belum lagi perkebunan Indonesia yang sudah diambil alih oleh para pengusaha besar gitu. Nah, kita harus mengintip itu. Kapan nih supaya durian itu bisa punya nilai? Agustus, September. Belum panen kan? Nah, kita bisa panen. Nah, terkait itu ya ada treatmentnya. Kapan kita harus kasih hormon, kapan kita harus kasih pupuk, kapan kita kasih stres, ya, supaya dia berbunga di luar musim. Gitu. Namanya off season. Tidak hanya di durian ya, ini kita coba fokus ke durian aja dulu. Ini yang ada di sini itu durian lokal, ya. Yang mudah-mudahan Pak Andri bulan depan saya sudah bisa menyambung di bawah. Jadi ini terlalu tinggi gitu. Jadi nanti dibikin tangan-tangannya di bawah. Gitu. Jadi biarkan dari sana durian lokal, bawahnya musangking, ada oce, ada bawor gitu kan. Nah itu dibikin tangan-tangan baru. Nanti kalau tangan-tangannya sudah oke, sudah produktif, nah atasnya mau dibuang boleh atau mau dikecilkan bijinya kan gitu. Itu modifikasi biji namanya triploid gitu. Jadi yang bijinya gede, kalau orang kan kebiri gitu ya, kalau kuda di gelding, kalau ini dibikin triploid, nanti berbiji kecil, bahkan kalau oktaploid sudah tanpa biji gitu ya, durian tanpa biji. Ya, ada pengalaman yang waktu itu saya pernah cerita juga ke Pak Andri waktu itu. Saya bikin durian tanpa biji berhasil pertama tahun 2014. Itu betul-betul tanpa biji. Begitu dibuka nggak ada durian yang tanpa biji, bijinya nggak ada, dagingnya juga nggak ada.
Eh? Ada duriannya aja. Jadi waktu itu saya memodifikasi DNA, nutrisinya over, sehingga nyaris daging pun tidak ada. Begitu dibelah sini nggak ada, sini nggak ada. Ada saya dokumentasikan itu tanpa biji sama sekali. Jadi ya itulah sejatinya durian yang tanpa biji itu. Saya penemuan tahun 2014. Itu di pondok pesantren Nurul Huda di Tegal, yang arah Margasari itu. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya? Oh ternyata nutrisinya kekencengan. Itu aja mulai kita modifikasi lagi. Akhirnya dari dibikin haploid dulu, diploid kemudian triploid. Akhirnya ada bijinya masih ada, cuman agak kecil gitu. Jadi begitu makan itu ya udah daging semua gitu. Kalau memang mau betul-betul manis itu ada di Garut, dodol Garut dari durian terus manis tanpa biji lagi ya. Nah, ya. Nah itu modifikasi bagian dari modifikasi tanaman ya. Kalau saya lebih menyebut ke pemuliaan tanaman. Jadi bagaimana tanaman itu kita muliakan supaya bisa mengabdi kemajikannya dan bahagia gitu. Tapi jangan mengeksploitasi tanaman seperti kejadian hari ini. Pakai kimia yang luar biasa ya. Kalau saya tuh percis di depan lab saya tuh. Karena ada beberapa pohon mangga yang disewakan orang tuh. Saya lihat, saya amatin tuh. Ada mungkin 7 atau 10 obat itu dicampur gitu, dioplos. Termasuk ada sabun, ada macam-macam. Nah supaya apa? Saya ngontrak 1 tahun. Ini harus bisa panen sekian. Akhirnya apa? Cadangan bunga buat 5 tahun ke depan dihabiskan dalam 1 tahun sampai nyengser itu. Akhirnya kontrak selesai, pohon juga selesai mati. Banyak kan yang seperti itu. Nah saya tanya tuh, Mang, si Mamang sok ada harta, suka makan nggak buahnya dari sini? Ya enggak ada racunnya. Oh gitu. Yang ngaku jujur. Ya bayangan, semua racun masuk situ. Sampai kelelawar pun tidak mau dekat tuh. Saya pernah coba ambil satu, saya mix, saya kasih ke ayam, Pak. Mati, Pak. Karena daya tahan fisiknya gak kuat. Kalau manusia punya enzim, masih bisa tahan gitu untuk beberapa tahun ke depan. Nanti jebol sedikit-sedikit, paru-parunya jebol ya, kemudian sarafnya mulai jebol gitu. Nah itu kita harus bijak dalam hal seperti itu. Nah kita mulai ya, bagaimana supaya kita bisa berbuah, tanaman itu berbuah di luar musim. Ya tentunya syarat pertama ada tanamannya. Ya, itu syarat pertama, ada tanamannya. Contoh tanaman durian ini. Pasti itu Pak. Ya, setelah kita ada tanamannya, kita lihat kondisinya, dahan-dahannya itu kan. Kalau durian itu kan semakin dahannya bagus, percabangannya oke, maka buah akan semakin banyak. Karena tangan yang membentuk sudut 90%, ya, ini potensi buahnya itu luar biasa ketimbang yang sudutnya lancip. Ya makanya di sini Pak Asep ya, itu Mang Asep itu saya suruh bikin lurus-lurus ini. Buat apa? Supaya durian yang dihasilkan itu nggak bersentuhan dengan durian yang lain. Nah, ketimbang yang di sini tumbuh, nah ini penyok itu. Nah, ada lagi yang kegencet,
Jadi duriannya nanti bisa kayak gini gitu. Tuh. Jadi bijinya cuma sebelah sini sampai sebelah sana. Itu. Ketimbang yang seperti ini, dia akan bulat, besar, dan potensi bijinya itu akan lebih kecil ketimbang yang seperti ini. Kalau potensi di sini ada biji, kalau satu sisir itu ada 3 kali 5 udah 15. Tapi dengan kempet begini, biji 15 itu dia akan bagikan ke biji yang lainnya. Karena sel dari sini itu untuk jadi 15 biji itu pasti. Kalau isinya cuma 4, ya 15 bagi 4 ya bijinya segini gini. Itu teori tanaman. Makanya berilah ruangan seluas-luasnya agar apa? Bijinya kecil. Ini belum ada rekayasa nih dengan obat ya. Hanya bagaimana teknik meluruskan dahan. Ketimbang yang seperti ini gitu. Jadi semakin dahannya banyak, semakin lurus, maka potensi untuk jadi buah itu semakin banyak. Nah ini dari sisi ini ya, kita belum masuk ke obat gitu. Kemudian untuk menciptakan rasa manis atau rasa enak di tanaman itu harus telanjang. Oke, ya. Bapak senang yang telanjang, Pak? Ya. Jadi maksud saya telanjang di sini, tanaman itu memiliki area untuk bernapas. Ketika akarnya kesentuh kesorot matahari, ya. Makanya saya suruh kalau nanam jangan terlalu dalam supaya bonggolnya ini tempat bernapasnya tanaman tidak tertutupi oleh tanah. Kalau daun itu dapur pacunya tanaman untuk fotosintesis. Coba lihat tanaman-tanaman yang terkubur dalam itu tumbuhnya lama, buahnya sedikit, rasanya juga kurang enak, asrep. Itu alami aja, belum cerita ke modifikasi atau apa ya. Nah kayak seperti ini nih. Nah itu nanti bisa ditelanjangin tuh tanahnya, ya, dikupas gitu, biar kelihatan akarnya. Kayak kita sekarang tuh dia masih bisa hidup tapi nggak nyaman. Contoh orang nyelam, dia napasnya dari apa? Oksigen pakai mulut kan hidungnya dia tutup kan. Kekuatan dia menyelam itu 10 sampai 15 menit saja karena hidungnya disumbat, dia masih bisa hidup. Nah, bagaimana orang yang hidup di kapal selam? Dia masih bisa bernapas bebas walaupun ada di kedalaman karena hidungnya nggak disumpel. Itu ya. Jadi tanaman pun dikasih nutrisi segimanapun hebatnya, aslinya dia bisa bernapas dari jaringan epidermis atau kulit. Cuman nggak senyaman ketika dia bernapas di tempatnya. Jadi kita harus punya peri kepohonan. Ya, kalau di Kalimantan kepohonan itu apa ya? Sesuatu yang menakutkan. Kepohonan itu tulah kalau di Kalimantan itu, di Kalimantan Tengah. Kepohonan. Nah, kurang tahu tuh. Saya pas di Kalimantan Tengah, kalau ngomong jangan sembarangan nanti kepohonan. Kalau pikiran kita ada ketemu ular, ada ular situ. Jadi jangan gegabah lah ya. Nah, jadi di sini nih perlu
ya. Ini kita sudah mengawal ini ya, tadi dari sini, sini, gitu ya. Ini harus terkena sinar matahari. Gitu. Kalau nanam jangan terlalu dalam. Galinya ya, kalau saya nyuruh Pak bikin lubang tanamnya 1 meter. Nah, ada pertanyaan, Pak kalau nanamnya di atas ngapain juga 1 meter? Gitu. Itu tujuannya kalau bikin lubang dalam itu, satu, supaya oksigen ke dalam tanah itu cukup. Makanya ada tuh kasih pipa-pipa begitu. Supaya akar di dalam tanah itu dia cukup oksigen. Jadi tidak semata-mata kasih tanda begitu, itu banyak fungsi untuk masukkan pupuk, ya. Air kencing Bapak kecingin situ, ya. Tapi bangun tidur Pak, awas jangan salah masuk. Bahaya Ya. Pak. Nah, jadi begitu ya. Tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman di tanaman. Kebanyakan kan mupuk di atas. Nah, kalau mupuk di atas, bulu-bulu akar atau bulu-bulu akar ya kawan ya. Akar serabut ada bulunya. Flagel. Begitu. Itu ketika di atas ada makanan, dia naik. Mengejar makanan gitu. Makanya banyak ketika orang membersihkan rumput, dia langsung layu. Gitu. Kenapa? Akar yang mestinya di bawah, dia ke atas. Sengaja kita bikin lubang seperti itu, masukin ke dalam, jadi akar itu gak keganggu, dia terus kejar ke bawah. Gitu. Logis ya? Jadi ingin jadi petani sukses, petani kaya itu nggak bim salah bim, harus tahu ilmunya. Tuh ya. Jadi mulai di rumah yang punya pohon terlalu dalam itu dikorek, ya dibersihkan gitu. Tapi biasanya agak sedikit dia stres karena bulu-bulu akarnya itu dia kena gitu. Tapi kalau tanaman yang besar begini dia akarnya sudah tertancap ke bawah. Nah, jadi jangan terlalu dalam ya. Kamar itu atau kamar itu? Ini kanan. Ini sudah ke gambar ya. Jadi, nah bagaimana kalau yang sudah gede-gede gitu? Ya sulit. Makanya pembentukan karakter itu harus dari kecil. Pak ini geser bisa. Nah, secara dini. Bagaimana kita membuat anak saat apa ya mengejar enak jadi anak kan begitu. Itu sudah ada pembelajaran di situ. Lahirnya tanaman ini yang memang dari tempat kami dari laboratorium hasil pemulihan somatic embryogenesis namanya. Itu sudah mulai dibelajarkan bagaimana dia mengenal hormon, bagaimana dia mengenal unsur hara, bagaimana dia mengenal vitamin begitu. Nah begitu nyampe ke lahan, ini satu kelemahannya ya. Ini perlu saya sampaikan. Jangan sampai punya pemikiran wah ini bibit dari laboratorium pasti bagus. Bibitnya bagus, begitu nyampe ke lahan belum tentu bagus. Karena di sana tempatnya serba steril, aseptik, ditangani oleh tenaga ahli. Begitu nyampe ke lahan, cara tanamnya tidak bisa, nutrisinya juga salah. Nah, pada akhirnya apa? Lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali. Bapaknya kiai, ibunya tukang ngaji, anaknya gaul dengan tukang mabok, jadi pemabok. Berapa menit waktu anak di rumah ketemu orang tuanya? Begitu. Sisanya di luar sana. Kita beranalogi ke sana lah. Sama dengan tanaman tuh seperti itu. Di luar itu banyak gangguan.
faktor cuaca, faktor suhu, ya, kemudian tanahnya yang jerit-jerit sekarang ini karena disakitin gitu ya. Kan ada yang tersakiti, ada yang disakiti gitu. Cuman kadang kalau saya suka merasa sakit gitu. Ya. Nah, jadi bibit tuh kayak ini itu entrace-nya saya bawa dari laboratorium. Ya, kemudian kita sambungkan, diinjek di situ tuh di kaki tiganya. Nah, setelah nyampe ke sini kita kan nggak tahu tanahnya seperti apa. Makanya saya suka tanya, siapa yang mau tanam? Oh, durian di mana? Purwakarta. Kirim tanahnya sama airnya, saya cek dulu. Nah, akhirnya dapat tuh data, oh, Purwakarta, titik koordinatnya sekian, ketinggian sekian, salinitnya sekian. Bagian produksi, ini tanaman mau pindah ke Purwakarta, omongin dulu. Kita kenalkan dulu, nih kamu mau hidup di Purwakarta dengan suhu seperti itu. Itulah aklimatisasi. Jadi nggak asal beli di tukang pot, dipindahkan. Belinya di mana? Majalengka. Ditanam di mana? Jawa Timur. Majalengka sama Jawa Timur berbeda. Jadi ada satu tempat, kita aklimatisasi, kita 2 minggu. Banyak tuh kiriman tanah di rumah tuh. Ya, bentar lagi saya mau ada urugan tuh 1 hektar kalau mengirim tanah yang banyak. Ya, jangan hanya comot-comot gitu ya. Nah, walaupun saya punya data statistik tentang tanah di Indonesia, ya, karena saya juga ada intent komunikasi dengan kementerian. Jadi, oh daerah sini, ini juga besok saya mau kirim 300 atau 400 pohon durian ke Jombang. Itu sudah diomongin karena yang punya sudah kirim tanah. Oh, kamu mau pindah nih. Setidaknya begitu nyampe ke Jombang dia nggak stres. Oh, sama, kan sudah diajarin. Jadi tanah itu kita modifikasi, dicampur dengan cairan tertentu, kita siramkan. Jadi begitu nyampe ke sana, oh tanahnya sama, nggak kaget lagi gitu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang 6 bulan pertama itu saat-saat yang mendebarkan. Ketika melewati masa kritis 6 bulan, kesananya akan tumbuh dengan normal. Begitu ya. Jadi bahasa orang Arab itu harus ta'aruf dulu, jangan asal gabruk gitu ya. Harus ta'aruf dulu. Harus perkenalan dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke materi inti ya. Bagaimana kita membuat tanaman secara off season. Saya bukan ahli menggambar ya, tapi ya anggap saja beginilah. Apa yang harus kita lakukan setelah tadi satu syaratnya harus ada tanamannya, ya, dan dipastikan yang dikerjakan adalah pohon punya sendiri. Ya, ada juga Pak pohonnya saya modifikasi gitu. Silakan nanti pas panen, oh jangan itu pohon saya. Nah gitu ya. Jadi dipastikan yang kedua itu pohonnya ada di kebun sendiri, gitu ya. Kapan kita akan memulai untuk membuat off season di luar musim? Ya tergantung kebutuhan ibu-ibu, bapak-bapak. Kamu mau panennya kapan? Prosesnya 120 hari. Tuh, prosesnya 120 hari. Nah, ini kita masuk ke proses ya, sampai betul-betul dia keluar bunga, kemudian berbuah menjelang 70% lah ya. Cuman kita terkendala dengan hujan, gitu ya. Hujan kan nggak bisa ditahan. Nah, tapi